Yesus Kristus, berikan kemuliaan yang mulia bagi Tuhan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini Bapak Ibu terkasih, mari kita siapkan hati kita. Kita serahkan tubuh jiwa raga kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sepanjang minggu ini boleh kami nikmati, boleh kami lalui bukan karena kuat kami, bukan karena gagah kami Tuhan, tapi semua karena kasih anugerah-Mu. Saat ini Bapa yang baik, kami satukan iman percaya kami. Kami mau bersama-sama datang di hadapan-Mu Tuhan. Penuhilah setiap hati kami Bapa. Penuhilah ruangan ini dengan kuasa Roh Kudus. Kami tidak izinkan apapun itu bentuknya, segala kuasa jahat, tipu daya si iblis yang coba mengganggu konsentrasi kami, yang coba membuat hati kami tidak damai sejahtera. Kami perintahkan Engkau, keluar Engkau, keluar kami tolak, hancur Engkau. Dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa, tidak ada bagian-Mu di tempat ini. Kuasa Roh Kudus memenuhi tempat ini. Kuasa Roh Kudus memenuhi setiap hati kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus Engkau hadir di tengah-tengah. Terima
Terima kasih Tuhan, dan kita mengucap syukur dan kasih-Mu atas kehidupan kami yang Kau berikan selalu dalam kehidupan kami ini ya Bapa. Pada saat ini kami berserah sepenuhnya kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang hidup bagi kami sungguh sempurna selamanya dalam kehidupan kami, kasih setia-Mu ya Bapa. Pada saat ini kami berdoa Tuhan di bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Dan yang memberkati bangsa kami, mengurapinya dengan kuasa kasih-Mu Tuhan, melingkupinya dengan kasih setia-Mu Tuhan. Seluruh bangsa kami Tuhan Yesus, warga negara Tuhan, kami serahkan pimpinan Bapak Presiden kami Tuhan, Bapak Prabowo dalam tangan kuasa Tuhan. Para menteri juga Tuhan memberkati pekerjaan mereka, berikan mereka hikmat daripada-Mu Tuhan Yesus, takut kepada-Mu dalam pemerintahan mereka. Berikanlah yang kebijaksanaan daripada-Mu untuk memerintah bangsa kami Indonesia Tuhan. Pada saat itu kami bersatu hati menolak segala kuasa-kuasa roh jahat ingin menyerang bangsa kami, ingin memecah belah bangsa kami akan hancurkan kuasa-kuasa jahat Tuhan. Tuhan Yesus kami berkuasa, kuasa sedangkan semua bangsa kami, berikanlah Tuhan bangsa kami persatuan dan persatuan daripada Tuhan, dan kasih-Mu saja sampai pemerintah
sebelum kita mendapat tempat yang masing.
Nanti lain kali hari Minggu udah siap-siap ya, Dek. Kalau udah lagu terakhir siap-siap. Kita berdoa ya, lipat tangannya, tundukkan kakaknya, tundukkan kepalanya. Untuk orang tua, kita angkat tangan kita memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi ini Tuhan, anak-anakmu sekolah minggu sudah berkumpul di gereja Tuhan. Pagi ini mereka diberikan kesehatan, kekuatan Tuhan, dan hikmat Tuhan. Biarlah Tuhan mereka mendapatkan pelajaran oleh guru sekolah minggunya pada pagi ini Tuhan. Biarlah guru sekolah minggunya memperoleh hikmat daripada Engkau Tuhan untuk mengajar, membimbing mereka Tuhan, agar mereka mampu menjadi anak-anak yang baik, yang mampu menurut Tuhan kepada orang tuanya, kepada ajaran Tuhan Tuhan. Dan juga Tuhan, Engkau juga mengikat mereka Tuhan, jangan sampai lepas Tuhan dengan ajaran-ajaran ilah pada saat ini Tuhan. Mereka terganggu kepada HP, mereka terganggu kepada gadget Tuhan, tetapi mereka difokuskan Tuhan kepada pelajaran Tuhan, difokuskan kepada ajaran Tuhan, difokuskan mengenal Allah mereka yang benar Tuhan Yesus. Biarlah mereka tidak terikat lagi oleh hal-hal duniawi, hal-hal yang buruk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi ini kami berdoa, kami mengucap syukur Tuhan atas anak-anak ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, anak sekolah minggu silahkan masuk dalam komunitasnya. Mari Bapak Ibu terkasih, kita siapkan hati kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah sukacita kami penuh hanya untuk menyenangkan hati Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Dan yang kami tahu, kami hanya berserah dan berserah kepada-Mu Tuhan. Hanya itu yang bisa kami lakukan Tuhan Yesus. Karena kami percaya Kau selalu ada bagi kami Tuhan Yesus. Tiada yang sukar bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan di hadapan Tuhan, Kau bukakan jalan di lautan. Mata
Terima kasih Tuhan Yesus, ini hati kami, ini hidup kami, ini waktu berbicara bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman bagi kami. Kami tidak siap untuk menerima. Tidak kami izinkan segala bentuk kuasa beberapa pekerjaan iblis setan, pembunuh ibarat yang menghalangi kami. Dan satu hati kami tak tolong katakan hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, berfirmanlah kami hidup siap untuk menerima. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kami memberkati kita. Terus satu. Hubungan shalom. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini adalah hari yang luar biasa, hari di mana saudara saya sudah dipersiapkan untuk pekerjaan Tuhan yang besar, untuk kotak pahala untuk jiwa-jiwa. Bapak Ibu ini adalah monyet yang kita tunggu supaya kita disiapkan bergerak melangkah mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kita tahu terkena Tuhan dan kehendak kita, tapi firman Tuhan bahwa lakukan apa Tuhanmu, maka Tuhan akan melaksanakannya. Bagian kita adalah mempersiapkan diri, ya. Bagian Tuhan adalah mengerjakan kuasa Rohnya dengan urapannya yang begitu dahsyat, dan Dia Allah itu bekerja di belakang kita dan kemudian Tuhan. Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya mengajak kita, saya berdoa bagaimana supaya dalam kebenaran firman Tuhan ini juga mengingatkan kita siapakah kita di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita buka Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan 8. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Bapak Ibu saudara sekalian, Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan 8. Kalau sudah ketemu, kita akan bacakan bersama-sama. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan 8. Kalau sudah ketemu, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Gitu. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bicara tentang melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian, ini bukan hanya bicara tentang iseng-iseng atau waktu-waktu, tapi ini adalah sebuah panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kita mencatat ini sebagai hamba. Nah, dalam bahasa aslinya Bapak Ibu saudara sekalian, karena Alkitab ini ditulis dalam bahasa Yunani, arti kata hamba itu adalah doulos. Doulos itu adalah seorang budak yang tidak punya keinginan dirinya lagi. Dia memberikan hidupnya, dia memberikan sepenuhnya kehidupannya untuk kehendak daripada Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, saudara dan saya adalah dikatakan kalau ada hamba berarti ada Tuhan. Nah, siapakah hamba, siapakah Tuhan? Kita lah sebagai hamba dan Kristuslah sebagai Tuhan kita. Artinya bagaimana dia bisa menjadi Tuhan atas kita. Bapak Ibu saudara sekalian, kita harus tahu bahwa tadinya sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, kita memang adalah milik Tuhan. Dia yang menciptakan kita, dia menjadikan kita melalui Bapa kita Adam dan Hawa. Kita adalah milik Allah sepenuhnya. Tetapi pada saat dosa masuk dalam kehidupan manusia itu, maka manusia itu keluar dari taman Eden itu, lalu hidup mereka dikuasai oleh dosa, diperbudak oleh dosa, dan hidup manusia sejak saat itu dikuasai oleh maut. Mereka terpisah dari Allah.
Nah, lalu apa yang Tuhan Yesus kerjakan, apa yang Allah rancangkan supaya miliknya yang tadinya sudah terhilang, yang tadinya manusia jatuh ke dalam dosa, bagaimana manusia itu kembali kepada Dia. Oleh sebab itu Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus kita. Yang tadinya kita adalah orang yang ditekan oleh dosa, yang tadinya kita adalah orang yang dihimpit oleh maut, dikuasai oleh kuasa kegelapan dan harus binasa. Pada saat Tuhan Yesus datang, Dia menebus saudara dan saya. Sehingga kita ini bukan lagi milik dosa, sehingga kita ini bukan lagi milik duniawi ini, sehingga kita ini bukan lagi milik maut, tidak. Tapi saudara dan saya adalah sudah menjadi milik Kristus. Kenapa? Karena saudara dan saya sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, itu oleh darah Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, status kita hari ini, kita adalah hamba Tuhan. Kita punya Tuhan yang namanya adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia menjadi pemilik tunggal, dia adalah penguasa tunggal dalam kehidupan kita. Amin. Dia adalah penguasa tunggal, tidak ada lagi yang lain. Maut tidak berkuasa lagi atas hidup kita karena iman kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita dipilih, kita dipanggil, kita menjadi orang percaya, kita menjadi hamba Tuhan. Kita menjadi milik Tuhan. Oleh sebab itu menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, bukan bukan sesuatu yang asal-asalan, bukan. Tahukah saudara pada saat Tuhan Yesus menyampaikan amanat agung, Dia tidak bertanya kepada murid-muridnya, mau nggak kamu pergi? Tapi Dia memberikan suatu perintah, Dia memberikan suatu penugasan kepada murid-muridnya. Karena pergi memberitakan Injil itu, melayani Tuhan itu adalah hal yang mutlak harus dikerjakan oleh orang percaya. Sebagai bukti tanggung jawab iman kita sebagai orang yang percaya. Bukan pilihan, bukan. Tanggung jawab mutlak kita sebagai orang percaya. Tanggung jawab mutlak itu begini Bapak Ibu saudara. Pada saat Bapak Ibu menikah, punya anak. Lalu dalam pernikahan Bapak Ibu itu melahirkan keturunan, punya anak. Nah, anak yang kita lahirkan dari di tengah-tengah keluarga kita itu mutlak menjadi tanggung jawab. Jadi saya aneh kalau ada satu keluarga menikah, lalu pada saat istrinya mengandung dia bertanya, ayo siapa yang mau tanggung jawab ini? Ayo. Bisa tangkap ya? Pada saat istrinya sedang hamil, dia tahu bahwa dialah yang menjadi bapak dari bayi ini. Tapi dia cari orang, ayo siapa yang di luar sana? Ayo siapa yang mau tanggung jawab? Ini sudah menjadi tanggung jawab mutlak orang tua, bapak dan ibu. Oleh sebab itu sebagai orang percaya, orang yang dalam Kristus, orang yang percaya kepada Kristus, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan secara pribadi, maka menjadi tanggung jawab mutlaknya adalah untuk menjadi hamba Tuhan, pergi memberitakan Injil. Pada saat Tuhan Yesus sekali lagi, Matius 28, Tuhan Yesus sudah bertanya kepada murid-murid, saya mau kasih tugas nih, kalian mau nggak? Dia buat satu perintah, pergilah, jadikanlah semua bangsa itu, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus, ajarlah mereka, dan segala sesuatu perintah. Artinya memberitakan Injil itu sekali adalah tanggung jawab kita. Melayani Tuhan itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Jadi bukan pilihan, tanggung jawab. Amin. Sadarilah Bapak Ibu sekalian, melayani Tuhan ini bukan pilihan, bukan iseng-iseng atau bukan sesuatu yang apalagi daripada ini sebab tidak. Jika lagi melayani Tuhan itu adalah hal yang mutlak yang harus dilakukan oleh seorang yang percaya kepada Yesus. Hari ini kita belajar sebentar Bapak Ibu sekalian, bagaimana memiliki seorang hamba Tuhan yang memiliki hati hamba. Seorang yang melayani Tuhan harus memiliki hati hamba. Jadi bukan melayani Tuhan tetapi
memiliki hati yang baik, bukan. Tetapi seorang melayani Tuhan dia harus memiliki hati hamba. Nah, Alkitab yang kita baca tadi dalam Filipi 2:5 bilang begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ternyata untuk melayani Tuhan, Bapak Ibu sekalian, bukan sekedar kehendak kita sendiri atau suka-suka kita sendiri. Ada hal yang sudah mengatur kita bagaimana dan apa yang kita lakukan untuk melayani Tuhan. Makanya Alkitab mencatat, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita melayani Tuhan, tapi yang kita lakukan adalah seturut dengan pikiran Tuhan. Yang kita lakukan adalah sesuai dengan perasaan Tuhan. Pikiran dan perasaan Tuhan itulah yang kita kenakan dalam hidup kita saat kita melayani Tuhan. Makanya ada satu hal yang sangat menggetarkan pada saat saya merenungkan firman Tuhan ini. Ada banyak yang melayani Tuhan di akhir zaman kata firman Tuhan. Banyak orang berkata, kami sudah melayani Engkau, kami sudah mengusir setan demi nama-Mu. Tapi Tuhan katakan, indahlah engkau, hamba yang jahat. Indahlah engkau, aku tidak mengenal engkau. Nah, ini hal yang sangat tragis Bapak Ibu Saudara. Matius 9:23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, menyala daripadaku, kamu sekalian berbuat tidak. Kenapa bisa hal seperti ini terjadi? Karena melayani hanya sesuai dengan kehendak, tidak mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Nah, oleh sebab itu kita melayani Tuhan, tapi juga kita mengenakan apa menjadi pikiran dan perasaan Kristus. Tidak membawa kehendak kita sendiri, tidak membawa keinginan kita sendiri, kemauan kita sendiri. Kita punya pikiran sendiri, kita punya konsep sendiri. Kita bawa konsep kita kepada Tuhan. Kita bawa segala sesuatu yang kita rindukan kepada Tuhan. Dan apa yang kita kerjakan itu berasal daripada Tuhan. Dia memberikan hikmat kepada kita. Ini yang harus kamu lakukan. Ini yang harus kamu kerjakan. Tuhan akan memimpin kita dalam hal ini. Oleh sebab itu kita sebagai melayani Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, perlu kita mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Itu menjadi dasar bagi kita untuk melangkah. Pikiran Tuhan, perasaan Tuhan. Oleh sebab itu hari ini saya berikan judul dari khotbah ini adalah melayani dengan berhati hamba. Sekali lagi, hamba itu adalah doulos. Hamba itu seorang yang sudah dibeli, seorang yang budak yang hanya terikat kepada tuannya. Dia tidak punya kehendak sendiri, dia tidak punya keinginan sendiri. Keinginannya dia serahkan kepada Tuhan sehingga menjadi keinginan Tuhan, itu yang dia kerjakan. Itulah doulos. Itulah. Dan ini kebenaran Bapak Ibu saudara. Jadi kalau kita melihat mungkin ada gereja atau orang lain yang katanya melayani Tuhan tapi tidak sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan, kita jangan ikuti. Yang kita ikuti adalah apa yang kita dalam firman Tuhan ajarkan. Bagaimana kita melangkah, bagaimana kita orang yang menjadi hamba, menjadi orang yang menjadi doulosnya Tuhan. Kita tidak punya hak atas diri kita sendiri lagi karena kita sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar oleh Tuhan Yesus. Hari ini Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saudara dan saya adalah doulosnya Tuhan. Amin. Saudara dan saya adalah hambanya Tuhan, doulosnya Tuhan. Suka-suka Tuhan mau pakai kita seperti apa. Sebab itu hari ini sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar dan kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana seorang pelayan yang memiliki hati hamba, bagaimana seorang pelayan yang memiliki hati doulos itu. Hal yang pertama Bapak Ibu sekalian, kita baca dari firman Tuhan ini tadi bahwa hal yang pertama mengosongkan diri. Filipi 2 ayat 6 dan 7 saya bacakan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bapak Ibu saudara sekalian, Yesus itu setara dengan Allah.
Mungkin ada orang berpikir bahwa oh Yesus itu lebih rendah dari Allah, Roh Kudus itu lebih rendah dari Yesus. Bukan. Alkitab mencatat bahwa Yesus itu setara dengan Allah. Amin. Makanya dalam pengakuan iman kita akan bacakan pengakuan iman yang kedua itu bilang begini. Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus, 3 pribadi dalam satu hati. Nah, arti setara itu Bapak Ibu. Setara itu kalau duduk itu sama tinggi. Kalau berdiri itu sama tinggi, duduk sama rendah. Itu orangnya setara. Sepadan. Tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah. Makanya kita selalu mengatakan bahwa Allah itu Tritunggal, 3 pribadi dalam satu hakikat. Nah, Alkitab mencatat bagaimana Allah mengusungkan Yesus, mengusungkan dirinya. Kesetaraan dengan Allah itu dia tidak pertahankan. Dan dia mengambil rupa seorang hamba. Tuhan Yesus mengusungkan dirinya. Dia tidak mengambil kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia mengusungkan diri menjadi seorang. Bapak Ibu saudara sekalian, tahukah saudara pada Tuhan Yesus selama dia pelayanan bersama dengan murid-muridnya? Kita tahu dia adalah Yesus itu adalah setara dengan Allah. Tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman itu kepada Yesus? Mereka memperlakukan Tuhan Yesus sama seperti orang biasa. Bahkan lebih parah daripada orang biasa. Bayangkan Tuhan Yesus dalam pelayanannya sebelum dia disalibkan, apa yang dilakukan orang lain kepada Tuhan Yesus lebih rendah. Kalau kita sesama manusia ini kita nggak tega merendahi teman kita. Tapi pada zaman itu orang-orang Farisi, orang-orang zaman itu tidak menerima Yesus dan bahkan mereka meludahi Tuhan Yesus. Apakah dia sebagai yang memiliki kealahan itu tidak bisa tersinggung misalnya? Tidak, karena dia Alkitab mencatat tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dia pertahankan. Dia mengosongkan diri. Bapak saudara pada saat dia ditangkap tidak mungkin senang. Dia ditangkap seperti seorang penjahat. Padahal asal dia katakan satu kalimat saja maka malaikat dari surga akan turun, akan memusnahkan semua perjuangan dia. Itu tidak dia lakukan. Kenapa? Karena dia mengosongkan diri, kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang tidak mau dia pertahankan. Mengambil rupa seorang hamba. Dia mengambil rupa seorang hamba atau kita saja manusia ini normalnya Bapak Ibu saudara, dia akan berteman dengan orang-orang yang mungkin selevel dengan dia. Dia akan berteman dengan yang mungkin punya pendidikan yang kurang lebih sama seperti dia. Dia akan bergaul dengan, kalau dia ekonominya mapan, dia akan berteman dengan orang-orang yang punya ekonomi yang cukup mapan. Tapi lihat Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus kerjakan? Dia bergaul dengan orang berdosa. Dia bergaul dengan Matius bangun cukai. Dia makan di rumah seorang bangun cukai sehingga orang-orang berkata, tidak tahukah dia bahwa itu adalah orang berdosa? Bahkan dia berbicara dengan perempuan Samaria yang punya suami ini. Dia mau bergaul dengan orang-orang berdosa. Bahkan dia menyembuhkan orang-orang yang sakit kusta. Ada 10 orang kusta datang kepada dia sembuh langsung. Saya mau bilang bahwa dia mengosongkan diri. Yang tadinya orang pada zaman itu tidak suka kalau ada orang kusta, seharusnya dibuang keluar, di luar kampung sana tidak boleh. Tapi Yesus datang sebenarnya. Saya mau bilang bahwa Tuhan Yesus mengosongkan diri dan menjadi hamba seperti manusia. Jadi hal pertama sekali lagi bahwa apa yang harus kita lakukan untuk memiliki pribadi yang layak menjadi seorang hamba, kita mengosongkan diri. Allah mengosongkan dirinya.
hakikatnya sebagai Allah dia kosongkan menjadi manusia, bahkan lebih dari manusia yang menjadi hamba. Nah, bagaimana kita? Itu persoalannya. Nah, Alkitab mencatat bahwa Yesus itu datang dari surga. Nah, kita ini dari bumi. Allah itu Yesus datang, dia mengosongkan kealahannya, kesetaraannya dengan Allah. Lalu kita posisinya di mana? Kita berasal dari dunia ini. Kita orang-orang yang sudah dipenuhi oleh dosa, oleh keinginan dunia. Dan untuk kita boleh menjadi layak menjadi pribadi seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, kita juga harus mengosongkan diri kita. Dari apa? Kita mengosongkan diri kita dari keinginan dunia. Kita mengosongkan diri kita dari dosa dunia. Supaya Allah bisa bekerja dalam hidup kita. Kita merendahkan diri, kita mengosongkan diri kita. Perbuatan-perbuatan yang lama kita tinggalkan. Perbuatan-perbuatan yang lama, yang dosa-dosa yang lama yang pernah kita lakukan, kita lepaskan. Kita mengosongkan diri kita supaya Tuhan bisa pakai hidup kita. Bapak saudara, pada saat ada satu firman berkata begini. Matius 9:17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan di dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpelihara keduanya. Untuk kita anggur baru, untuk kita kuasa Allah itu bekerja, untuk kita Tuhan pakai dengan heran dan luar biasa, maka kita harus mengosongkan kantong kita yang lama. Maksudnya perbuatan-perbuatan yang lama, pikiran-pikiran kita yang lama, kehidupan kita yang lama, kita kosongkan, kita tinggalkan, kita datang kepada Yesus, kita sudah diampuni, maka Roh Kudus kuasa Allah itu yang menaungi, memenuhi hati dan kehidupan kita, sehingga kita dapat dipakai oleh Tuhan. Kalau bejana itu tidak kosong, tidak bisa diisi, dia harus kosong dulu. Bagaimana cara mengosongkannya? Datang kepada Yesus, selesaikan segala dosa, selesaikan segala pelanggaran kita, selesaikan segala sesuatu yang mengganjal dalam hidup kita, dalam hati kita, sehingga hati kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga hati kita dipenuhi dengan kuasa Allah, sehingga kita dapat dipakai oleh Allah dengan cara yang luar biasa. Jadi bejana ini harus kosong. Yesus mengosongkan diri dan kesetaraannya dengan Allah, karena dia memang berasal dari atas. Nah, saudara-saudara saya ini adalah berasal dari dunia ini, kata Yesus. Oleh sebab itu kita mengosongkan diri kita, kita datang kepada Yesus. Oleh sebab itu dia menyediakan pengampunannya, dia menyediakan darahnya untuk menyucikan kita, memuduskan kita, dia melayakkan kita. Kita datang kepada dengan iman bahwa kita ini sudah dikuduskan, sudah dilayakkan di hadapannya, dan kita memberi diri supaya hidup kita diisi oleh kuasa Allah, oleh firman Allah, supaya dia pakai kita dengan heran dan luar biasa. Amin. Hanya bejana kosong yang bisa Tuhan pakai. Bapak saudara, pada saat seorang janda disantap, pada saat itu dia punya hutang dan dia ditagih. Ada orang lain bahwa dia harus bayar hutang. Siapa kata dia? Carilah bejana-bejana yang kosong supaya diisi dengan benar. Nah, kita dapat diisi kalau kita betul-betul menjadi bejana kosong yang bisa Tuhan pakai menjadi alat dari kemuliaan. Amin. Yesus saja datang di dunia ini, dia mengosongkan kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang tidak dia pertahankan. Padahal bisa dia gunakan otoritasnya sebagai Allah, tapi dia kosongkan yang mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Ini juga saudara dan saya. Untuk kita memiliki hati hamba, kita mengosongkan keinginan kita sendiri, kita mengosongkan ego kita, dan biarlah apa menjadi kehendak Tuhan, apa menjadi rencana Tuhan, itu yang kita lakukan juga mengisi hati dan hidup kita. Jadi hal yang pertama bagaimana supaya memiliki hati hamba adalah mengosongkan diri, sehingga Tuhan dapat memenuhi kuasa. Hal yang kedua, Bapak Ibu dan sekalian, bagaimana seorang pribadi yang memiliki hati hamba? Alkitab mencatat dalam Filipi 2:8 bagian A,
Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Sebagai manusia, Yesus merendahkan diri. Kehendak Allah adalah mengasihi jiwa-jiwa. Tuhan Yesus datang ke dunia, dia bergaul dengan pemungut cukai. Tuhan Yesus datang ke dunia, dia pada saat dia makan di rumah Simon, ada seorang perempuan yang meminyaki kakinya dengan minyak dan menyikat kakinya dengan rambutnya. Dia perempuan pelacur. Tapi Tuhan Yesus tahu dia perempuan pelacur, tapi Tuhan tetap mengasihi dia. Tuhan Yesus tidak menghakimi perempuan yang kedapatan berbuat zina. Pada saat orang-orang Farisi membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina dibawa kepada Yesus, Tuhan Yesus tidak menghakimi. Artinya Tuhan Yesus merendahkan diri. Oleh sebab itu pada saat dia melayani orang-orang miskin, orang-orang berdosa, dia banyak kali ditolak oleh orang-orang lain. Katanya Tuhan, katanya Mesias, mengapa bergaul dengan orang berdosa? Sebab itu Bapak Ibu sekalian, kita sebagai pribadi hamba Tuhan, kita harus memiliki kerendahan hati. Hanya orang yang rendah hati yang bisa melayani Tuhan. Hanya orang yang rendah hati. Kalau kita melihat orang lain yang membutuhkan, campur rasanya lebih murah. Tapi kita melihat dia membutuhkan, supaya kita butuh. Tapi orang yang rendah hati dia menanggap kalau itu kita punya, dia tetap melangkah untuk datang dan melayani orang. Itulah orang yang rendah hati. Jadi hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana menjadi pribadi yang memiliki hati hamba adalah seorang pribadi yang rendah hati, merendahkan diri. Tuhan Yesus Kristus sudah merendahkan diri. Nah, saudara dan saya harus merendahkan hati, merendahkan diri. Hal yang ketiga Bapak Ibu sekalian, bagaimana seorang pribadi hamba Tuhan yang memiliki hati hamba, dia harus memiliki hati taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Filipi 2:8. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, hal yang ketiga adalah taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah Tuhan kita Yesus. Bapak Ibu, hal yang sangat berharga dari seseorang adalah nyawanya. Tuhan Yesus punya yang berharga dalam diri saudara, nyawanya. Tapi tahukah saudara yang dikorbankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus adalah nyawanya sendiri. Ketaatan Tuhan Yesus bukan hanya sampai dia mengasihi orang-orang miskin. Ketaatan Tuhan Yesus bukan hanya sekedar dia mengasihi orang-orang berdosa, menyembuhkan orang berdosa, datang kepada orang yang tertindas, tetapi nyawanya sendiri dia korbankan. Artinya apa yang berharga dalam diri Tuhan Yesus, nyawa dia korbankan untuk penebusan manusia, untuk menebus dosa dan salah. Artinya apa? Bahwa dalam kehidupan kita sebagai hamba Tuhan, apa yang sangat berharga dalam diri kita. Tuhan Yesus tidak menuntut nyawa dari kita, nyawa kita tidak. Memang tidak kita bisa mungkiri kalau ada rasul-rasul zaman dahulu yang dimatinya sebagai martir. Di 12 rasul hampir semua mati dibunuh karena dosa. Tapi saudara dan saya, tidak semua kita diminta nyawa kita, yang nyawa yang kita punya untuk kita persembahkan untuk Tuhan Yesus, tidak. Tapi ini berbicara tentang apa yang berharga yang kita punya, yang kita miliki. Kalau kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan totalitas kepada Tuhan, apa yang berharga yang kita miliki, itu yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Amin. Yesus Bapak Ibu sekalian, nyawanya satu-satunya. Enggak dua, satu aja nyawa Tuhan, tapi itu dia serahkan sebagai bukti ketaatannya pada sebagai bukti ketaatannya sebagai hamba. Saudara dan saya untuk kita melayani Tuhan, apa yang berharga dalam kehidupan kita.
persembahkan hidup karena kita melayani hidup. Saya percaya itu yang Tuhan ingin pada kita. Mungkin waktu kita, mungkin uang kita, mungkin tenaga kita, yang berharga yang kita miliki, yang kita punya, kita bisa persembahkan itu bagi Tuhan untuk melayani Tuhan. Itu adalah hal yang sangat menyenangkan bagi Tuhan. Amin. Kita semua Tuhan minta nyawa kita seperti martir, seperti Yesus disalib, bukan? Tapi kita bicara tentang seorang hamba yang mempersembahkan yang berharga yang dia miliki, yang dia punya. Kalau hamba yang memiliki yang berharga ya tenaganya, kita dapat dipergunakan untuk bekerja dan lain sebagainya. Apa yang berharga yang kita miliki dalam hidup ini, supaya kita seperti yang difirmankan oleh Tuhan, seorang hamba Tuhan yang melayani dan memiliki hati hamba. Apa yang berharga yang kita miliki, kita persembahkan. Mungkin waktu kita, mungkin tenaga kita, bahkan mungkin masa depan kita, diserahkan kepada Tuhan. Saya renungkan pada hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk melayani Tuhan itu memang tidak bisa kita sepat-sepat, memang kita harus totalitas melayani Tuhan. Apalagi seorang pemimpin yang memberikan waktu dan lain sebagainya, berdoa, mempersiapkan segala sesuatu. Saya percaya bahwa semua kita punya panggilan kita masing-masing. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan menerima pentahbisan sebagai pekerja Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Maka Tuhan akan mempersiapkan kita, memperlengkapi kita untuk gerejanya, sebagai gereja yang Tuhan pakai untuk menjangkau jiwa-jiwa. Saya percaya bahwa gereja ini ada tujuannya adalah untuk berlayar jiwa di kota Palangkaraya, Kalimantan Timur. Amin. Banyak jiwa diselamatkan di kota ini, di Palangkaraya ini. Maka kita mencatat, mintalah kepada pekerja-pekerja, tuayan banyak tapi pekerja sedikit. Mintalah kepada tuan yang punya tuayan sebagai jumlah pekerja. Artinya tuayan itu sudah sangat banyak sekali yang mengerjakannya, yang mau melayani, yang mau membawa jiwa ke dalam kepada Tuhan. Orang-orangnya kurang. Jadi saudara dan saya lah orang-orang yang Tuhan persiapkan untuk menuai jiwa-jiwa yang ada di kota Palangkaraya ini. Amin. Bukan dengan kekuatan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang penting bagian kita adalah berendahkan hati, memohon kekuatan kuasa Roh Kudus supaya dia memimpin kita, memberikan kuasa kepada kita. Saat kita melangkah, karena kita bersaksi, kita membawa jiwa kepada Tuhan, maka mereka mengalami Tuhan dalam kehidupan. Saat mereka mengalami Tuhan, maka saya percaya mereka juga akan beribadah kepada Tuhan. Yang penting itu adalah bagaimana jiwa-jiwa itu kita layani supaya mereka menjadi mengalami Tuhan dalam kehidupan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam kita menjadi hamba Tuhan, seorang hamba yang rendah hati, tidak suka bersinggung satu dengan yang lain, saling merendahkan diri satu dengan yang lain, sebagai hamba Tuhan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Saat kita sehat bekerja bersama-sama, Bapak Ibu sekalian, satu roh, satu kekuatan, maka kita akan melihat terobosan besar. Kita tidak mampu berjalan ini. Kita mampu kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, bergandengan tangan bersama dengan Yesus untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah hati kita melayani Tuhan dengan memiliki hati seorang hamba Tuhan, hati seorang hamba, seorang pribadi yang sudah dibeli, seorang pribadi yang sudah lunas dibayar, seorang pribadi yang sudah menjadi milik Kristus. Kita ini terikat dengan Kristus. Tidak bisa lagi kita sudah menjadi orang percaya lalu kita berjalan sudah seperti kita tidak. Kita sudah milik, kita menjadi tawanan Kristus, menjadi milik Kristus. Siap untuk melayani Tuhan, amin. Semoga kita siap melayani Tuhan, tapi milikilah hati seorang hamba. Yesus mengosongkan dirinya dari kesetaraannya dengan Allah. Yesus merendahkan dirinya, bahkan taat sampai mati, bahkan nyawanya sendiri tidak berbanyak untuk banyak jiwa suara. Jadi juga saudara dan saya, kalau kita mau dipakai Tuhan dengan luar biasa, biar kita mengosongkan diri kita dari perkara-perkara ini, biar kita menjadi pribadi yang merendahkan hati di hadapan Tuhan, biar kita menjadi pribadi yang taat, bahkan taat sampai
melalui Tuhan akan mendapatkan mahkota kemuliaan. Itu yang Tuhan janjikan kepada orang yang percaya yang melayani Tuhan dengan sungguh. Amin. Dan Tuhan Bapak Ibu sekalian, sebelum kita nanti akan berdoa, habiskan para pengajian dan kita bangkit berdiri. Terima kasih. Menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pekerja Tuhan. Ini adalah tanggung jawab mutlak kita di hadapan Tuhan. Bukan pilihan, tapi sebuah keharusan. Sebab itu Rasul Paulus mengatakan bahwa melayani Tuhan itu adalah keharusan bagi kita. Bukan pilihan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman. Terima kasih untuk kebenaran Tuhan. Bapa, biarlah Kau dapat di hati hamba dari setiap hari. Mengosokkan diri kami, meninggalkan segala dosa, meninggalkan segala hal-hal yang duniawi, dan kami membuka hati kami untuk kebenaran-Mu, untuk rancangan-Mu, untuk rencana-Mu tergenapi dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Agar kami menjadi pribadi yang merendahkan diri di hadapan-Mu. Bapa, terima kasih Tuhan, Kau sudah membeli kami harga yang lunas dibayar. Kami adalah milik kepunyaan-Mu ya Tuhan. Silakan Tuhan pakai menurut kehendak dan rencana-Mu. Sebab kami percaya Tuhan merancangkan hal yang baik di depan kami. Firman-Mu berkata, Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan Yesus tidak pernah merancangkan hal yang buruk dalam hidup kita. Kalau kita melayani Tuhan dengan setia, kalau kita sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan segenap hati kita, masa kita tidak ditolak Tuhan. Tidak pernah Dia membiarkan
Orang yang mengasihi dia, orang yang melayani dia dengan sungguh hati bukan dengan kekurangan. Pada orang yang bersungguh hati mengasihi melayani dia, jangan tambah-tambahkan berkat yang lebih lagi, supaya maksudnya atas hidup kita tergenapi, dan hidup kita menjadi berkat, hidup kita menjadi berkat. Terima kasih Yesus. Bapa, kami berdekat diri kehadirat-Mu. Kami adalah diri kemuliaan-Mu. Agar kami menjadi pribadi yang taat dan setia sampai Kau memanggil kami. Kau dapat kami setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Ini kami pakailah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Melayani. Kita akan melayani hamba-hamba Tuhan. Memanggil firman.
Ibu ke depan ini adalah komitmen untuk melayani Tuhan. Percayalah saat Bapak Ibu kita semua berkomitmen melayani Tuhan, jangan takut akan hidupnya. Dia akan memperlengkapi saudara dan saya. Mungkin Bapak Ibu berkata, aku tidak mampu dan aku tidak bisa. Ingat pada Tuhan, Dia akan memperlengkapi kita dengan hikmat, dengan pewahyuan, dengan pengurapan yang baru untuk melayani Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Itu mereka bernyanyi. Melayani,
Sekarang mau main musik ya Pak. Mau main musik. Dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. Mereka tim musik mana kami berdoa. Pengurapan dari tempatkan hati biar atas Yesus yang mengorekan musik untuk kemuliaan Tuhan. Ini juga mengorekan urapi dia Tuhan. Pengurapan dari tempatnya mati juga kali atas Timothy sehingga boleh memainkan musik untuk kemuliaan bagi nama Yesus. Dan kami juga berdoa pengurapan dari tempatnya mati biar atas Yesus dia sudah memimpin bagian musik untuk urapi dia dengan pengurapan yang baru. Tuhan bukakan hikmat lebih lagi Tuhan. Dalam nama Yesus melalui permainan musik mereka, nama Yesus Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus melalui permainan musik mereka, akan memberkati perkara-perkara kalimat mereka. Bahkan ada banyak pemuda remaja jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Dalam nama Yesus pengurapan dari tempat yang mati di atas Yesus dia. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kami bersyukur. Terpuji dan mengalahkan kita selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak yang baik. Inilah kami Tuhan Yesus, para pelayan-Mu Tuhan Yesus, yang siap melayani bagi-Mu Tuhan. Secara manusia kami tidak sanggup Bapak. Secara manusia kami tidak mampu Tuhan. Tapi kami mau diberkati. Kami mau dipakai lebih lagi Tuhan Yesus. Pakailah kami seturut kehendak-Mu ya Bapa. Bukan kehendak kami, tapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Terima kasih Bapak yang baik. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita berikan persembahan kita, dua persembahan kami serahkan kepada hamba kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu.
untuk warta kita sepanjang minggu ini. Silahkan Pak. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari gas luar biasa. Sebelum kita membacakan warta Jumat, kita akan mengucapkan janji iman, pengakuan iman. Yang saya bacakan dulu dan beriringan kita ya. Pengakuan iman Gereja Betel Indonesia. Pengakuan iman Gereja Betel Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah. Aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah Yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal. Yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tiga pribadi dalam satu hakikat. Yesus Kristus Juru Selamat dan Pengantara kita adalah Anak Allah yang tunggal. Dikandung daripada Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Telah disalibkan, mati dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan dan Raja segala raja. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berbalik kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam, nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru. Karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain sebagai gereja. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan
Yesus untuk orang yang percaya. Yesus untuk orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umatnya untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati di dalam Dia yang telah mati di dalam Dia dan mengangkatnya bersama-sama semua umatnya dan mengangkatnya bersama-sama semua umatnya yang masih hidup lalu bertemu dengan Dia di angkasa. yang masih hidup lalu bertemu dengan Dia di angkasa. Kemudian Dia akan datang kembali Kemudian Dia akan datang kembali bersama orang kudusnya bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya Pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan. semua orang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama Orang benar akan dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup yang kekal. dan menerima hidup yang kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. dan menerima hukuman selama-lamanya. Demikian pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia, dan kita akan membacakan waktu Jumat pekan. Kolekte ibadah raya Minggu tanggal 8 Maret 2026, kantong pertama 248.000, kantong kedua kas untuk Natal 100.000. Kolekte doa puasa di tempat Bapak Gembala pada tanggal 11 Maret 2006 62.000. Syukur ini perpuluhan yang masuk Minggu tanggal 8 Maret 2026. Satu dari keluarga Ibu Grace Mega Panatiba, 2 Saudara YSKL Kennedy Peru. Terus pengeluaran kas gereja tanggal 14 Maret 2006, kunjungan jemaat ke jemaat dari diakonnya 150.000. Jemaat Garitas Ibu Pelayan yang berulang tahun pada hari pas tanggal 15 Maret, Bapak Isa Simanjuntak. Dan persekutuan doa kita Barigas Ibu Pelayan pada bulan Maret tanggal 20 Maret 2006 di tempat keluarga Bapak Sofia Kepala Biantu, Jalan Burung Beribu Induk, Burung Gereja Indah Asri Blok B, Rumah Ujung, jam 4 sore. Dan kegiatan minggu gereja kita hari Selasa kita ada menara doa jam 2 sampai jam selesai di rumah Bapak Simpson. Hari Rabu doa puasa jam 18 sampai jam selesai. Ya. Dialihkan. Oh iya, hari Kamis ada acara di Gereja Kemenangan ya. Hari Jumat terus berdoa seperti biasa dan Sabtu latihan untuk ibadah minggu. Pokok-pokok doa kita Gereja Barigas Ibu Pelayan yaitu doakan Palangkaraya Kalimantan Tengah supaya terjadi penilaian jiwa-jiwa. Doakan gereja kita Barigas Ibu Pelayan, gembala, pengerja dan seluruh jemaat. Doakan untuk tanah gedung gereja tempat kita beribadah. Saling mendoakan satu dengan yang lain. Demikian sampai Jumat. Silakan Pak. Puji Tuhan, sekali lagi selamat ulang tahun Pak Isa Simanjuntak. Itu berapa nih Pak? Martin juga ulang tahun ya, ada 24 ya. Yang keberapa? Kuenya ada ya, rumah tangga. Gimana beda? Yuk sama-sama.
Itulah Bapak Ibu, tetap hari Selasa kita ada doa, doa. Lalu hari Rabu itu ada rapat delegasi misi. Jadi undangan ini sebetulnya bagi pekerja yang bisa ada waktu, dan saya menyarankan kalau bisa berikan waktu untuk kita rapat tanggal 18 hari Rabu tanggal 18 itu di Berjas Kemenangan. Mulai itu sekitar jam 2 siang. Jadi siang kita ada rapat, ada ibadah doa, setelah itu disiapkan makan malam. Nah untuk doa puasa kita hari Rabu kita tunda menjadi hari Kamis. Jadi hari Kamis kita ada doa puasa, kita seperti biasa di rumah. Nanti kita lakukan lagi di Tuhan, lagi ya. Tetap semangat lagi dalam Tuhan, amin. Jadi kita juga berdoa nanti untuk anak dari keluarga Bapak Yusuf Yubang yang kemarin masuk rumah sakit tidak kekurangan, dan juga nanti yang berdoa kita doakan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, selamat bagi Bapak Ibu yang sudah menerima tugas untuk menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pekerja Tuhan dalam gerejanya. Kita terus maju di dalam Tuhan, amin. Maju kerja akan menjadi bagian kita, karena semua kita sedang kepercayaan daripada Tuhan. Jadi apapun pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah kepercayaan daripada Tuhan. Tanpa itu maka saat kita setia mengerjakannya, Tuhan memberikan kepercayaan yang lebih besar, amin. Mari kita berdiri Bapak Ibu sekalian, kami bersama. Engkau Tuhan, dapat mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa diberkati Tuhan seluruh jemaat-Mu. Setiap usaha dan pekerjaan kami semua diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa keluarga-keluarga rumah tangga, pribadi-pribadi, usaha dan pekerjaan semua diberkati oleh Tuhan. Baik itu jual sembako, jual admin, jual mobil, jual jasa, pegawai negeri, pegawai swasta, kerja emas, apapun yang kami kerjakan diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan juga anak-anak kami, masa depan anak-anak kami semua diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Apapun pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan, Tuhan berkat Tuhan menyertainya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang mungkin tidak bisa hadir karena sakit, karena lemah. Kami berdoa kuatkan dan teguhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati, diberikan kekuatan, kesehatan, kesegaran yang baru dalam nama Yesus. Di waktu depan kami boleh bersama-sama memuji dan menyembah Kau. Kami juga berdoa sekali Tuhan untuk anak kami Yuvan yang sedang ada di rumah sakit hari ini. Kami berdoa, kami mengangkat tangan kami di hadapan Guru dalam nama Yesus. Dalam kuasa kegelapan, sakit, penyakit, demam, panas, apapun namanya yang membuatnya lemah, yang membuatnya sakit, segala kuasa itu kami tolak menghancurkan segala kuasanya di dalam nama Yesus. Bukan seluruh sehat di dalam nama Yesus, pulih dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi juga Tuhan, untuk mungkin jemaat yang tidak bisa hadir dengan sakit, Tuhan berikan sehat dan kesehatan di dalam nama Yesus Tuhan berkuasa. Kami juga berdoa berkat tempat ini Tuhan, di mana Tuhan kami boleh beribadah, berkat tempat yang Tuhan taruh bersama dengan istri, anak itu menantunya, diberkati Tuhan dengan
Tuhan melimpah atas hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pakailah gerejamu. Kami percaya gereja ini ada untuk maksud penyelamatan jiwa-jiwa di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, penuhi kami dengan urapan yang baru. Ini kami, fokus kami untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, kami percaya Kamu melengkapi kami. Kami percaya dengan kuasa dan nama yang ada itu. Untuk kami bersaksi, untuk kami menjalankan Tuhan Yesus, untuk kami berbahagia sakit dan ada bangsa, ada mujizat yang bersama terjadi. Aku orang yang kami layani dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih Bapak. Ini berkat Tuhan, kami yang pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah kasih berkat dan pertolongan Tuhan menyertai kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kita coba berkat Tuhan. Berkat anugerah kasih karunia damai dan sejahtera, berkat Abraham, Ishak dan Yakub mengambil tercurah atas setiap kehidupan kita. Diberkatilah kita di ladang, diberkatilah kita di kota, diberkatilah segala usaha pekerjaan dan pelayanan kita, diberkatilah anak-anak kita, studi anak-anak kita, bobo-bobo kita diberkati di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur dan kami percaya. Bapa, terima kasih. Yang ulang tahun di depan lo. Kita selamat ulang tahun dan selamat hari Minggu. Iya itu. Minggu.